Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berkah, rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa, untuk bermuwajahah di majelis yang mulia ini. Dan kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan yang penuh berkah dan maghfirah ini. Tidak lupa sholawat serta salam, marilah senantiasa kita sanjungkan keharibaan beliau, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas berkat beliaulah kita bisa keluar dari alam kebodohan, alam jahiliyah, menuju ke alam yang terang dan penuh dengan keimanan ini. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap datangnya bulan Ramadan, senantiasa ada pertanyaan yang timbul di masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan itu diantaranya yang pertama adalah, sahkah puasanya orang yang tidur sepanjang hari? Kemudian yang kedua, benarkah tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah? Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita lihat pertanyaan yang pertama. Sahkah puasanya orang yang tidur sepanjang hari? Kita lihat hukum puasa terlebih dahulu. Jika kita melihat sebab yang membatalkan puasa, yaitu ada hilang akal. Jadi di antara sebab yang membatalkan puasa adalah hilang akal. Adapun hilang akal itu ada 3 tingkatan. Ya. Yang pertama adalah gila. Jadi ketika seseorang berpuasa di tengah hari, kemudian dia gila atau gilanya itu kambuh begitu, maka puasanya adalah batal. Kemudian tingkatan yang kedua adalah pingsan atau tidak sadarkan diri. Nah, pingsan atau tidak sadarkan diri ini pun ada 2 kriteria. Yang pertama, dia pingsan terus, jadi setelah sahur dia pingsan, baru sadarnya itu malam hari. Nah, itu puasanya adalah batal. Kemudian yang kedua, dia pingsan tetapi di tengah hari dia sadar. Meskipun sadarnya hanya sebentar, ya, dia sadar hanya sebentar, kemudian dia pingsan lagi, maka puasanya adalah sah. Kemudian hilang akal yang ketiga adalah tidur. Nah, tidur, meskipun itu tidurnya sepanjang hari, dari dia sahur sampai kemudian dia mau berbuka baru bangun, itu puasanya tetap sah. Lalu bagaimana dengan sholatnya? Kalau sholat itu adalah ada hal sendiri, hukum sendiri yang menjelaskannya. Kita menjelaskan hukumnya puasa, jadi puasanya tetap sah. Untuk sholatnya, maka dia harus segera bertaubat kepada Allah, karena tidak sholat sepanjang hari itu tetaplah perbuatan dosa, dosa besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk pertanyaan yang kedua, benarkah tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah? Sering sekali kita mendengar hadis ini sangat populer sekali, ya, yang meskipun ternyata setelah ditelusur hadis itu adalah hadis yang dhaif, karena ada 2 perawinya yang ternyata adalah perawi yang dhaif, yaitu
Ma'ruf dan Sulaiman. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sikapi hadis tersebut dengan bijaksana. Tidur orang yang berpuasa, kalau tidurnya itu adalah untuk menghindari hal-hal yang maksiat, menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka itu bernilai ibadah. Seperti contohnya, kalau kita tidak tidur, kita terjaga, tapi waktu itu tidak kita gunakan untuk ibadah, justru kita gunakan untuk chatting dengan lawan jenis, ya, chattingnya mesra sehingga menimbulkan syahwat, maka hal itu adalah termasuk perbuatan yang maksiat yang bisa merusak pahala puasa. Kemudian dengan menonton atau melihat gambar-gambar porno, film-film porno yang kemudian juga menimbulkan syahwat kita, kemudian dengan membicarakan aib orang lain, maka hal tersebut tetap bukan membatalkan, tetapi hal tersebut adalah merusak pahala puasa kita. Ya, maka lebih baik daripada kita seperti itu, lebih baik kita gunakan untuk tidur. Ya, kita akan mendapatkan pahalanya, tetapi pahala puasa bukan pahala tidurnya. Hadirin yang berbahagia, marilah kita perbaiki diri kita. Kita tambah amal-amal kita, amal kebaikan kita. Kita tambah ibadah-ibadah kita kepada Allah. Yang kemarin sudah membaca Al-Qur'an, sekarang ditambah lagi dengan membaca lebih banyak lagi. Yang kemarin kita sudah sedekah, diperbanyak lagi sedekahnya. Yang kemarin kita belum mengerjakan hal-hal yang baik, maka kesempatan puasa kali ini kita gunakan untuk memperbaiki diri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.